Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Putra, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai destinasi pariwisata, prioritas Morotai dan sekitarnya. Perlu diketahui terlebih dahulu, Morotai adalah nama pulau sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di Kepulauan Halmahera, Kepulauan Maluku, Indonesia, sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, yang merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, baik di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, maupun potensi pariwisata sejarah, terutama tempat-tempat sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Maluku Utara maupun masyarakat Pulau Morotai khususnya serta peningkatan devisa bagi daerah. Destinasi pariwisata prioritas Morotai dan sekitarnya mempunyai visi yaitu Windows of East Indonesia, yang artinya adalah jendela Indonesia Timur, di mana wilayah yang dijuluki jendela Indonesia Timur ini adalah wilayah Maluku Utara, yang mempunyai tujuan mewujudkan Morotai sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang bertaraf internasional dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 500.000 orang pada tahun 2019. Adapun target pasar wisatawan mancanegara yaitu Tiongkok, Jepang, Taiwan, Australia, negara-negara yang ada di Amerika dan Eropa. Dan target pasar wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia Timur dan Sulawesi. Daya tarik objek wisata yang kita dapat adalah tanah laut Selat Morotai, Pulau Rau, Pulau Zumzum. Akses yang bisa kita lalui adalah Bandara Ternate, Bandara Samratulangi, Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Imam Lastori. Adapun tour base atau fasilitas pariwisata yang kita dapatkan adalah Kepulauan Ternate dan Tidore. 4 faktor kunci kesuksesan tempat wisata. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas bandara dan pelabuhan antar pulau. Yang kedua adalah peningkatan amenitas skala internasional. Yang ketiga adalah peningkatan daya tarik wisata bahari, sejarah, dan budaya. Dan yang terakhir adalah pembuatan agenda wisata untuk festival dan event yang rutin. Adapun strategi pembangunan Morotai Maluku Utara yaitu aksesibilitas. Untuk mempertinggi konektivitas, yaitu peningkatan kapasitas bandara, pelabuhan untuk penumpang berskala internasional, dan peningkatan kualitas angkutan udara. Yang kedua adalah amenitas. Perlu peningkatan fasilitas kesehatan berskala internasional dan pembangunan jaringan telekomunikasi agar diperlukan rasa aman dan nyaman. Sebagai pintu masuk dan hubungan internasional, diperlukan fasilitas peristirahatan yang berstandar menengah ke atas, serta pembangunan infrastruktur, pelistrikan, dan juga air bersih, fasilitas kesehatan, dan juga sanitasi. Yang terakhir adalah atraksi. Peningkatan atraksi membutuhkan pembuatan paket wisata pantai di pulau kecil. Wisata sejarah ke situs-situs peninggalan Perang Dunia II, wisata bawah laut ke titik-titik penyelaman, wisata alam pegunungan ke air terjun, danau, dan sungai, serta wisata budaya ke desa adat. Selain itu, perlu dibangun eco-park dan Museum Flora Fauna dan Budaya Daerah Timur Indonesia, penyelenggaraan Festival Budaya Indonesia Timur, dan konferensi perlindungan flora dan fauna skala internasional. Berikut dukungan pembangunan infrastruktur Morotai. Yang pertama, pengembangan pengelolaan sarana air seperti jaringan irigasi, rawa, waduk, embung, situ, dan penampung air lainnya. Dan penyediaan air baku di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 25 M. Yang kedua, pengendalian banjir lahar Gunung Merapi dan pengamanan pantai 1 km di Kabupaten Kepulauan Morotai sebesar 5 M. Yang ketiga, pembangunan jalan baru sekitar 154 km di Kepulauan Morotai sebesar 66,6 M. Yang keempat, pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan sekitar 83 km di Kabupaten Kepulauan Morotai sebesar 349,35 M, 10 km di Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara sebesar 38,8 M.
Yang kelima, pengembangan kawasan pemukiman serta penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pulau Halmahera Utara sebesar 7 M. Di Kabupaten Pulau Wakatobi sebesar 38,6 M. Yang keenam, subsidi Angkatan Laut Terperintis Pangkalan Ternate sebesar 367,9 M. Yang ketujuh, pembangunan lampu pelabuhan Morotai sebesar 1,3 M. Yang kedelapan, upgrade GMDSS Srop Ternate sebesar 615 M. Dan yang terakhir adalah pembangunan landasan terbang dan operasional Bandara Pitu sebesar 5,4 M. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai destinasi pariwisata prioritas Morotai dan sekitarnya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.